Keributan terjadi pada rapat pleno rekapitulasi tingkat Provinsi Maluku Utara. Pasangan Jokowi Ma'ruf unggul di Kota Tual. Selamat malam saudara, TVRI Stasiun Maluku kembali hadir dalam program Maluku hari ini edisi Sabtu 11 Mei 2019 bersama saya Dewi Olivia Tanahito Mesing. Dan saya Abdul Yasser Tuarita. Kami berdua akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dengan informasi aktual yang telah dihimpun tim redaksi kami sepanjang hari ini. Dan saudara, inilah Maluku hari ini selengkapnya. Saudara, rapat pleno rekapitulasi tingkat Provinsi Maluku Utara memasuki hari ke-6 terjadi keributan. Sumber keributan datang dari calon anggota DPRD Provinsi dari Partai Gerindra yang merasa kecewa karena suaranya dipangkas hingga berkurang. Calon anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dapil 1 Ternate, Halmahera Barat, Hamka Hashim nomor urut 11 dari Partai Gerindra terlihat sangat kesal ketika rapat pleno terbuka rekapitulasi tingkat provinsi sedang berlangsung. Hamka Hashim kemudian mengajukan keberatan kepada Ketua KPU Provinsi dan Bawaslu Maluku Utara untuk segera meninjau kembali hasil penghitungan suara dengan disandingkan data yang dimilikinya. Ketika menyampaikan keberatannya itu, Ketua Gerindra Wahda Jaibal Imam yang juga merupakan calon anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Partai Gerindra kemudian menuding Hamka Hashim tidak memiliki data dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak perlu ditanggapi lagi. Akibat pertengkaran itu, Hamka Hashim kemudian menuding tudingan bahwa suaranya kurang karena tidak memiliki saksi. Meskipun sudah berupaya meminta saksi kepada Partai Gerindra namun tidak diberikan sehingga tidak dapat dimonitoring suaranya. Semua hasil form C1 itu saya berjuang untuk memperoleh semua dari baik Kabupaten Kota Ternate maupun Kabupaten Halmahera Barat. Dan kemudian alat bukti ini yang kemudian saya gunakan dan saya pertanyakan kepada pleno pertama dari pemerintah KPU Kota Ternate, tapi tidak kemudian tidak diberi ruang buat saya. Kemudian lagi pada pleno KPU Provinsi tidak juga diberikan ruang kepada saya dengan alasan bahwa semua form C1, DA1 dari kecamatan ke KPU Kota Ternate itu baik dari Bawaslu maupun KPU, baik dari dan Panwas semua sama. Padahal menurut saya ini tidak sama karena saya tidak memiliki saksi di TPS, di PPK maupun di KPU Kota maupun KPU Provinsi. Ketua KPU Kota Ternate Ismat Saupala menjelaskan bahwa Hamka Hashim sudah berupaya menyampaikan keberatannya tersebut dan diterima dengan baik sehingga pihaknya melakukan cross-check di PPK. Namun dari angka tersebut sama sekali tidak berubah. Apa yang disampaikan Pak Hamka di forum pleno rekapitulasi tingkat provinsi, hal yang sama juga disampaikan di forum pleno rekapitulasi tingkat Kota Ternate. Kami respon itu sehingga kami walaupun yang bersangkutan kan saksi pasangan calon nomor 2, tetapi kami coba akomodasi itu, kami cek di tingkat PPK, apakah ada kejadian, ada klaim seperti ini. Kawan-kawan PPK sampaikan bahwa proses di PPK itu kalaupun ada angka-angka yang berbeda, C berbeda atau sandi dengan plano-plano berbeda, maka mereka direkomendasikan oleh Panwascam untuk turun hitung surat suara. Nah, mekanisme ini ditempuh di kecamatan. Nah, mereka juga kaget ada informasi seperti ini, bahwa ada angka-angka Pak Hamka yang berganti. Dari perdebatan itu, rapat pleno kemudian diskorsing. Dari Maluku Utara, Rusdi Samsi melaporkan. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara pemilu 2019
tingkat Provinsi Maluku Jumat kemarin dilanjutkan setelah diskors selama 2 hari. Ketua KPU Maluku Syamsul Rifan Kubangun menyampaikan, rapat pleno terbuka itu dimulai tanggal 8 Mei 2019, namun karena belum ada hasil rekapitulasi dan penetapan penghitungan suara di KPU Kabupaten Kota sehingga pihaknya melakukan skors. Setelah melakukan skor selama 2 hari, KPU Maluku melanjutkan rapat pleno terbuka penghitungan suara pemilu 2019. Lanjutan rapat pleno terbuka itu dilakukan setelah diskor selama 2 hari, yang dari tanggal 8 sampai tanggal 10 Mei 2019. Jumat malam, tanggal 10 Mei 2019, tepatnya pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, KPU Maluku menggelar rapat pleno terbuka dengan agenda melakukan rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara pemilu 2019. Hal ini dilakukan karena sudah ada surat suara masuk, yakni dari KPU Kota Tual. Ketua KPU Maluku Syamsul Rifan Kubangun menyampaikan, sejatinya rapat pleno terbuka itu dimulai tanggal 8 Mei, namun belum ada KPU Kabupaten Kota yang memasukkan hasil rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara sehingga dilakukan skors. Setelah surat suara dari KPU Kota Tual masuk, pihaknya mencabut skors dan rapat pleno terbuka digelar dengan agenda rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara pemilu 2019 untuk Kota Tual. Rapat pleno terbuka itu dihadiri para saksi pasangan calon presiden, calon wakil presiden, calon anggota legislatif DPR RI maupun DPRD Provinsi dan DPD RI. Boy Nahrum Edmond Tupan melaporkan. Saudara, pasangan calon Presiden Joko Widodo dan calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungguli pesaingnya pasangan calon Presiden Prabowo Subianto, calon Wakil Presiden Sandiaga Uno di Kota Tual. Dalam pemilu serentak 2019 di Kota Tual, untuk calon DPR RI Edison Betaubun dari Partai Golkar dan untuk calon DPRD Provinsi Arifin Rumrah dari Partai Keadilan Sejahtera meraih suara tertinggi. Pasangan calon presiden, calon wakil presiden nomor urut 01, yakni Joko Widodo Ma'ruf Amin memperoleh suara 18.910. Sementara pesaingnya pasangan calon presiden, calon wakil presiden nomor urut 02, yakni Prabowo Subianto Sandiaga Uno memperoleh 17.945 suara. Dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara pemilu serentak 2019 untuk caleg DPR RI Edison Betaubun dari Partai Golkar meraih suara tertinggi 2.861 suara. Geri Hukubun dari Partai Hanura di urutan kedua dengan 2.642 suara, disusul Mercy Barens dari PDI Perjuangan di posisi ketiga yang memperoleh suara sebanyak 2.192. Sementara untuk caleg DPRD Provinsi di urutan pertama peraih suara terbanyak yakni Amir Rumrah 3.188 suara, disusul Ali Ren Horan dari Partai Nasdem di urutan kedua dengan perolehan suara sebanyak 1.853 dan di urutan 3 ditempati caleg dari Partai Golkar yakni Yunus Serang dengan jumlah 1.210 suara. Hasil penghitungan suara itu terpublikasi dari rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara pemilu 2019 tingkat Provinsi Maluku yang dipimpin Ketua KPU Maluku Syamsul Rifan Kubangun. Boy Nahrum Edmond Tupan melaporkan. Hasil rekapitulasi dan penetapan penghitungan suara pemilu 2019 Kota Tual untuk calon DPD, perolehan suara yang diraih masih berimbang. Dalam berkontestasi, 4 calon DPD petahana meraih suara yang tidak mengecewakan. Empat calon petahana DPD dalam berkontestasi di pemilu serentak 2019 di Kota Tual meraih suara yang tidak mengecewakan. Keempat calon petahana yang mendapat suara tertinggi
Ana Latukonsina dengan 6.637, disusul Nono Sampono 3.572 suara, Novita Anakota 885 suara, dan John Firis 365 suara. Sementara 9 pendatang baru yang meraih suara signifikan dan dapat bersaing dengan calon petahana karena meraih suara di atas 1.000, yakni Hendrik Kudubun, Yosef Sektehubun, Junaidi Rupilu, Musafir Rumadan, Lutfi Sanaki, Edi Sambuaga, Mirati Dewaningsi, Ongki Anakoda, dan Zulkarnain Awad Amir. Boy Nahrum Edmond Tupan melaporkan. Saudara Gubernur Maluku Murad Ismail menyampaikan Maluku harus dibangun dari laut bila ingin daerah ini dan masyarakatnya maju. Untuk mewujudkan hal tersebut, Gubernur Maluku Murad Ismail senantiasa memperjuangkan sumber daya alam laut dan kemaritiman yang dimiliki. Dalam Musrembangnas yang berlangsung sejak tanggal 9 Mei 2019 di Jakarta, banyak hal dibahas agar di tahun 2045 Indonesia dapat masuk 4 besar ekonomi dunia. Untuk menjadikan Indonesia di tahun 2045 menjadi salah satu negara ekonomi terkuat di dunia, kontribusi daerah juga sangat dibutuhkan. Maluku yang memiliki potensi sumber daya alam laut dan kemaritiman dapat merealisasikan hal tersebut. Apalagi Gubernur Maluku Murad Ismail akan membangun daerah ini dari laut untuk memajukan masyarakatnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, berbagai terobosan dilakukan dalam arena Musrembangnas di Jakarta yang berlangsung sejak tanggal 9 Mei 2019. Salah satunya yang dilakukan Gubernur Maluku Murad Ismail adalah melakukan penjajakan kerjasama dalam sektor perikanan dan kelautan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti. Dalam pembicaraan informal itu, Gubernur Maluku Murad Ismail didampingi Sekda Maluku Hamim bin Tahir. Boy Nahrum Edmond Tupan melaporkan. Saudara Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Maluku Olan Sitorus menyerahkan sertifikat tanah milik Satuan Transmisi Somlaki. Penyerahan sertifikat tersebut diterima langsung Kepala LPP TVRI Maluku Miswarudin Nasution Jumat kemarin. Guna merevitalisasi aset-aset milik LPP TVRI di Maluku secara menyeluruh, Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku siap melaksanakan kerjasama dengan LPP TVRI Maluku untuk menerbitkan seluruh sertifikat satuan transmisi daerah di Maluku. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Maluku Olan Sitorus saat menyerahkan sertifikat tanah milik transmisi Somlaki di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Maluku Jumat kemarin di Ambon. Sitorus menyebut pada prinsipnya siap membantu penyelesaian tanah-tanah instansi pemerintah untuk disertifikatkan jika alas hak di setiap bidang tanah telah sesuai dengan mekanisme, termasuk aset-aset tanah milik LPP TVRI Maluku. Tanah-tanah instansi pemerintah kita sangat mendukung percepatannya sepanjang semua alas haknya sudah beres, memenuhi syarat untuk disertifikatkan, kita pasti bantu untuk secepatnya mensertifikatkan. Yang TVRI ini tadi baru selesai kita serahkan satu yang di Somlaki, baru serahkan Pak Kepala Kantor Somlaki, Pak Luki. Tadi kan sudah dengar sendiri, ini cepat prosesnya. Itu memang komitmen kita setelah pencanangan zona integritas kemarin, semua pelayanan harus kita percepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lebih lanjut, Sitorus menjelaskan pada tahun 2019 ini BPN Provinsi Maluku menargetkan lebih dari 29.000 peta bidang tanah akan disertifikatkan dan diharapkan Juni 2019 telah rampung. Jumlah tersebut dari 40.000 bidang tanah yang akan dipetakan secara menyeluruh di Maluku. Abu Sawbawah, Unga melaporkan. Saudara, kasus OTT pajak mantan Kepala Kantor Pajak Pratama Ambon menjadi perhatian penyelenggara negara di Maluku. Humas Pengadilan Tipikor Ambon, Heri Setiabudi menyatakan, hukuman terhadap pelaku suap lebih berat apalagi dilakukan oleh aparatur penyelenggara di Provinsi Maluku. Humas Pengadilan Tipikor Ambon, Heri Setiabudi menyatakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 12, sangat berat hukumannya.
mencapai 20 tahun penjara apabila dilakukan oleh aparatur penyelenggara negara. Setiabudi menghimbau kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara di Maluku dapat menghindari penerimaan hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatan apabila kedapatan menerima suap karena hukumannya di atas 15 tahun penjara dan denda miliaran rupiah. Setiabudi berharap kasus OTT pajak menjadi kasus terakhir di Maluku sehingga daerah ini tidak lagi terpuruk atas tindakan korupsi yang merugikan negara miliaran rupiah. Baria itu sampai itu dari KPK itu ibu-ibu itu yang pernah datang itu kan sebetulnya udah warning mas, sudah warning. Nah kita tidak tanggap atau kita yang kurang tanggap, yang tidak tanggap atau kurang tanggap atau bahkan acuh tak acuh. Nah, akhirnya ini kan semua ini sebetulnya semua ini kan menjadikan kita semua ya prihatin ya, jadi tidak nyaman ya itu yang. Putusan hakim terhadap kasus OTT pajak akan menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dan kantor pajak wilayah Maluku dalam mengawasi penyelenggaraan negara. Panile Tahid melaporkan. Dinas Pertanian Maluku kini terus melakukan pencegahan terhadap pemotongan ternak betina produktif di Maluku. Hal itu dilakukan mengingat masih tingginya tingkat pemotongan ternak betina produktif yang dilakukan masyarakat. Saat ini pemotongan ternak betina produktif di masyarakat masih cukup tinggi. Tingginya pemotongan ternak betina produktif berdampak pada pengurangan jumlah populasi ternak betina di masyarakat. Untuk mencegah hal itu, Dinas Pertanian Maluku kini terus sosialisasi pengendalian pemotongan ternak betina produktif seperti yang dilakukan di Ambon kemarin. Sosialisasi ini merupakan bagian penting dari upaya pemerintah melakukan percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau di Indonesia termasuk di Maluku. Saat membuka sosialisasi ini, Kepala Dinas Pertanian yang diwakili Kepala Bidang Tanaman Pangan Hans Talahatu mengatakan dalam memenuhi kebutuhan daging masyarakat di Maluku, Dinas Pertanian Maluku setiap tahun terus melakukan peningkatan populasi ternak lewat pengendalian pemotongan ternak betina produktif. Talahatu menyebutkan tingkat pemotongan ternak betina produktif di Maluku saat ini masih tinggi. Untuk itu, melalui sosialisasi ini diharapkan dapat menekan jumlah pemotongan ternak betina produktif di masyarakat. Sementara itu, Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Maluku menyatakan upaya pencegahan yang dilakukan lewat sosialisasi ini akan berhasil apabila semua pihak dapat membangun koordinasi dan komitmen bersama dalam upaya pencegahan pengendalian pemotongan ternak betina produktif di Maluku. Menyangkut dengan pemotongan setiap hari itu ada yang melaporkan bahwa 1 sampai dengan 3 ekor dipotong setiap hari terkait dengan betina-betina yang produktif, bahkan betina-betina bunting. Untuk itu lewat kegiatan pada hari ini, itu dengan maksud kita mengundang stakeholder terkait, diantaranya teman-teman petugas pengawas di RPH, terus petugas-petugas penjagal untuk paling tidak mengetahui terkait dengan kegiatan dimaksud. Untuk itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 itu sudah ditetapkan sesuai dengan pasal 86 itu menyangkut dengan sanksi untuk siapa saja yang melaksanakan pemotongan ternak betina produktif maupun bunting itu ada sanksinya. Sosialisasi pengendalian pemotongan ternak betina produktif ini melibatkan 40 peserta yang terdiri dari Polda Maluku, Babin Kamtibmas, Karantina, Satpol PP, dan petugas rumah pemotongan hewan Kota Ambon. Frida Reman, Bambang Yudaswara melaporkan. Saudara, minimnya dokter hewan di Maluku mendorong Dinas Pertanian untuk membuat pelayanan kesehatan hewan secara online. Melalui online, masyarakat sudah bisa melakukan konsultasi pelayanan kesehatan dengan para dokter hewan secara gratis. Pelayanan kesehatan hewan di Maluku, khususnya di Kota Ambon, saat ini sudah bisa diakses lewat internet. Aplikasi pelayanan kesehatan hewan lewat internet dapat diakses masyarakat melalui fitur Vets. Pelayanan kesehatan hewan berbasis Android ini
dicetus oleh dokter hewan Faradila Tamimi. Pelayanan ini merupakan proyek perubahan dalam Diklat Kepemimpinan tingkat 4 yang diikuti di Badan Diklat Provinsi Maluku. Faradila Tamimi mengatakan pelayanan kesehatan hewan di Kota Ambon saat ini sudah bisa diakses lewat internet. Masyarakat yang memiliki hewan peliharaan bisa memanfaatkan layanan kesehatan hewan secara online untuk memeriksa hewan peliharaan mereka. Dalam aplikasi ini, masyarakat juga bisa secara langsung berkonsultasi dengan dokter hewan secara gratis. Sebenarnya inti dari aplikasi ini adalah untuk digunakan oleh seluruh masyarakat Maluku, terutama di mana setiap layanan kesehatan hewan dapat diakses secara online melalui aplikasi yang berbasis Android. Artinya setiap orang yang memiliki hewan bisa mengunduh atau mendownload aplikasi ini di smartphone Anda masing-masing melalui Play Store. Lalu aplikasi ini fungsinya tuh jadi mewakilkan diri saya sendiri sebagai seorang dokter hewan di Provinsi Maluku supaya bisa melakukan pelayanan kesehatan hewan di semua tempat yang ada di Maluku. Kehadiran aplikasi pelayanan kesehatan hewan secara online di Maluku, khususnya di Kota Ambon, diharapkan semua penyakit hewan di daerah ini, terutama rabies, bisa secara cepat dapat teridentifikasi dan tertangani dengan baik. Frida Reman, Bambang Yudaswara melaporkan. Dan saudara, berikut kami mengajak Anda menyaksikan beragam aktivitas umat muslim dalam mengisi amaliyah di bulan Ramadan. Beragam kegiatan itu kami rangkum dalam Serba-Serbi Ramadan 1440 Hijriah. Masjid Jami masih melestarikan tradisi buka puasa bersama di bulan suci Ramadan. Pengurus Masjid Jami Abdullah Marasabesi mengatakan, buka puasa dapat meningkatkan silaturahmi antar sesama umat muslim. Tradisi berbuka puasa di Masjid Jami Kota Ambon masih dilestarikan hingga saat ini. Pengurus Masjid Jami Abdullah Marasabesi mengatakan setiap hari di bulan Ramadan, pengurus masjid menyediakan takjil atau hidangan berbuka bagi setiap orang muslim yang hendak berbuka bersama di Masjid Jami. Marasabesi menyebutkan buka puasa bukan sekedar soal makan bersama, namun menjadi berkat dalam meningkatkan silaturahmi. Marasabesi mengatakan dengan Ramadan mengingatkan kembali akan kodrat manusia sebagai makhluk sosial untuk bersosialisasi dengan yang lain. Buka puasa bersama merupakan salah satu sunnah Nabi yang memberikan makan orang yang berbuka mendapat pahala seperti berpuasa. Inilah yang menjadi alasan banyak orang memberikan makanan untuk berbuka. Marasabesi mengakui sepanjang bulan Ramadan para dermawan menyumbangkan takjil berbuka baik dalam bentuk uang maupun makanan. Ia menjelaskan buka bersama adalah tradisi yang baik, sehingga seharusnya menjadi awal memupuk kesolehan sosial dengan tetap menjaga silaturahmi dan berbagi. Nah, ini memangnya sudah dari awal-awalnya. Begitu ini sudah seperti ini sudah. Artinya makanan-makanan ini ada donatur-donatur yang mereka ingin supaya mereka punya uang itu bisa gunakan untuk amal-amal mereka. Bahwa masuk begini. Biasanya dari mana itu yang banyak dari mana? Jemaah ini dari mana saja, seperti ada yang musafir, orang bekat. Artinya Ramadan ini mengumpulkan kantong semua untuk seperti inilah, merasa bahagia, makan bersama, tarawih bersama. Selain berbuka puasa, pengurus Masjid Jami juga melaksanakan sholat dan tadarus bersama di bulan Ramadan. Hal itu sebagai upaya meningkatkan ketakwaan di bulan suci Ramadan. Panile Tahid melaporkan. Saudara, bulan suci Ramadan yang dikenal dengan bulan penuh rahmat, penuh ampunan memiliki nilai yang sangat istimewa dari 11 bulan lainnya. Bulan Ramadan adalah bulan kemuliaan yang disebutnya lebih baik dari 1000 bulan karena di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar, malam turunnya Al-Quran. Bulan suci Ramadan adalah bulan rahmat penuh ampunan yang memiliki nilai yang sangat istimewa dari 11 bulan lainnya. Karenanya bulan suci Ramadan dimanfaatkan kaum muslimin dengan berbagai penguatan iman. Satu di antaranya adalah tarawih dan tadarusan.
Remaja masjid dan musola Al-Adawiyah Air Kuning misalnya saat Ramadan tiba biasanya melakukan tadarusan sambil menunggu waktu sahur. Mereka bergiliran membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan khusyuk dan tawadhu. Pemirsa, salah satu buah yang berasal dari Timur Tengah ini selain mewarnai kudapan takjil di bulan suci Ramadan. Buah ini juga menjadi kudapan utama Rasul saat berbuka puasa. Berbuka puasa menjadi momen yang ditunggu umat Islam yang menjalankan puasa Ramadan. Kebanyakan umat Islam sangat antusias dengan segala persiapan berbuka. Perut kosong selama seharian membuat orang yang berpuasa ingin segera berbuka dengan banyak menu. Hal ini tidaklah baik untuk kesehatan pencernaan. Kesehatan lambung akan terganggu dengan adanya makanan-makanan yang kurang cocok untuk berbuka. Bisa menimbulkanlah asam lambung meningkat dan penyakit pencernaan lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk tidak mengkonsumsi makanan berlebihan saat berbuka puasa. Ada baiknya umat Muslim mengikuti ajaran beliau itu. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada 7 makanan favorit yang selalu dikonsumsi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat berbuka puasa. Salah satunya kurma. Kurma menjadi makanan anjuran Nabi Muhammad SAW bagi umatnya. Karena selain lezat, kurma juga bisa membuat perut kenyang lebih lama. Zakaria, salah seorang penjual kurma, menuturkan jajanan musiman di bulan Ramadan ini sangat disukai mereka yang berpuasa. Harganya pun bervariasi antara Rp10.000 hingga Rp30.000 tergantung kemasan dan jenis kurma. Kurma dan beragam makanan takjil lain yang dijual para pedagang musiman di bulan Ramadan ini sangat berfaedah bagi mereka. Selain mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mencari pahala di bulan Ramadan, juga menambah perekonomian keluarga sehari-hari. Devi bin Umar dan Hamzah Tomia melaporkan. Saudara, bulan Ramadan 1440 Hijriah membawa keberkahan bagi penjaga sepatu dan sendal di Masjid Raya Al-Fatah Ambon. Mereka bisa mendapat rezeki 50 hingga 100 ribu rupiah dalam waktu 1 jam. Bulan Ramadan membawa rezeki tersendiri bagi para penjaga sendal dan sepatu di Masjid Raya Al-Fatah Ambon, apalagi saat pelaksanaan sholat Jumat di bulan puasa. Larisnya jasa penitipan sandal dan sepatu ini dialami Haji Ovi dan teman-temannya yang bekerja sebagai penjaga sendal. Menurut Haji Ovi, pekerjaan sebagai penjaga sendal dan sepatu sudah dilakukan sejak lama.
Pemasukan di saat bulan suci Ramadan pasti berbeda dengan hari-hari biasa. Pendapatannya meningkat terutama di hari Jumat. Dirinya bersama teman-teman bisa mendapat uang di atas 50 hingga 100 ribu rupiah. Tarif penitipan sandal tidak ditetapkan. Haji Ovi dan teman-temannya mereka hanya menerima pemberian secara sukarela dari para jemaah. 30 tas. Mana yang ini ditugaskan dari Bapak Ibu untuk keamanan sendal. Bukan mata pencarian. Bukan. Kasih aman aja. Jadi untuk mereka kasih kerela. Oh, kerelaan saja. Bukan dipatukan buat sekian dibayar. Kehadiran mereka sangat membantu untuk menjaga sendal dan sepatu selama jamaah bersolat. Biasanya pelaksanaan sholat Jumat di bulan Ramadan dipadati ribuan jamaah untuk menunaikan ibadah. Kehadiran ribuan jemaat ini membawa keberkahan bagi para penjaga sendal dan sepatu di Masjid Raya Al-Fatah. Panele Tahid melaporkan. Dalam bulan suci Ramadan 1440 Hijriah, manajemen Swiss Bell Hotel Ambon menawarkan menu berbuka puasa dengan konsep nuansa 1001 malam ala Timur Tengah. Saudara, kegiatan seperti itu dapat dijadikan agenda tahunan yang diminati publik bila ditata dalam kemasan yang kreatif dan inovatif dengan pesona tampilan yang berbeda dan khas. Wakil Gubernur Maluku yang diwakili Henry Farfar dalam buka puasa bersama yang digelar manajemen Swiss Bell Hotel Ambon berharap kegiatan keagamaan yang dilakukan akan berdampak positif terhadap kehidupan sesama anak bangsa yang ada di daerah ini. Buka puasa yang dirangkai dengan peluncuran 1001 Malam Arabian Carnival menjadi ruang pengembangan kreativitas dan inovasi khasana kearifan lokal, terutama produk ekonomi kreatif khas Maluku. Diuraikan kegiatan itu dapat dijadikan agenda tahunan sehingga memiliki daya tarik tersendiri dan diminati publik. Oleh karena itu diperlukan tata kelola dan kemasan acara yang sekreatif dan seinovatif mungkin. 1001 Malam Arabian Carnival dan buka puasa bersama yang digelar manajemen Swiss Bell Hotel Ambon menawarkan konsep berbuka puasa dengan keunikan dekorasi dan nuansa ala Timur Tengah dengan sajian berbagai menu takjil dan makanan malam beraroma Maluku. Dalam 1001 Malam Arabian Carnival juga ditampilkan berbagai jenis busana muslim, baik untuk keseharian maupun digunakan pada acara-acara tertentu. Busana muslim yang ditampilkan itu hasil karya Vidya Wedding House. Kalau saya paketan ya Pak ya, itu ada yang 3 baju, 3 acara kan. Kalau muslim itu kan dia 3 acara kan, dari mulai malam pacar, akad nikah, resepsi, itu mulai harga 4,5 juta itu sudah dapat 3. Sama ada yang 5 juta, ada yang 6,5 juta, itu include 3 baju semuanya. Itu begitu. Kami kan menerima custom juga, bikin baru sesuai permintaan dia gitu, mau gimana itu bisa juga nanti. Dalam konteks pembangunan Maluku, kegiatan yang bernuansa Islami adalah sebuah momen dan langkah strategis dalam usaha untuk ikut ambil bagian secara proaktif meningkatkan perekonomian di daerah ini. Boy Nahrum Edmond Tupan melaporkan. Saudara, manajemen Swiss Bell Hotel menggelar buka puasa bersama dengan mitra sebagai upaya mempererat silaturahmi di bulan suci Ramadan. Dalam buka puasa yang dikemas dengan nuansa 1001 Malam Arabian Carnival, digelar berbagai pertunjukan seni. Pemerintah Provinsi Maluku mengapresiasi peluncuran promo Ramadan 1001 Malam Arabian Carnival yang digelar manajemen Swiss Bell Hotel Ambon. Kegiatan yang digelar dalam memeriahkan bulan suci Ramadan 1440 Hijriah sebagai salah satu kontribusi nyata dunia usaha terhadap perkembangan dan dinamika sosial umat beragama, khususnya umat Islam. Hal tersebut diungkapkan Wakil Gubernur Maluku yang dibacakan Henry Farfar dalam buka puasa bersama yang sekaligus dirangkai dengan peluncuran 1001 Malam Arabian Carnival. Dijelaskan, dampak dari kegiatan yang digelar ini akan sangat besar bagi keharmonisan hidup umat beragama sekaligus dalam upaya mempromosikan Maluku.
peluncuran 1001 Malam Arabian Carnival yang dirangkai dengan buka puasa bersama mitra dan kalangan dunia usaha menjadi penegas komitmen pelaku dunia usaha juga peduli dengan cara pandang orientasi sosial. Asisten Director of Sales Swiss Bell Hotel Ambon, Linda Pranitasari menyatakan event yang digelar pihaknya dalam bulan suci Ramadan 1440 Hijriah menjadi ruang untuk pengembangan kreativitas dan inovasi hasanah kearifan lokal, yakni kuliner dan produk ekonomi kreatif yang ada di Maluku. Tahun ini kita pakai Ramadan Carnival Arabian 1001 Malam gitu. Jadi temanya ala-ala Aladin, Jasmine, kemudian ada karpet terbang juga yang kami hadirkan. Selain itu varian beragam makanan juga yang kami hadirkan. Itu selalu setiap harinya berbeda menunya dan tambahannya setiap hari pasti ada taste dari Arabiannya. Entah itu shawarma, entah itu ada makanan yang Arab-Araban gitu, pokoknya pakai roti-roti dan juga kare itu ada semuanya. Event 1001 Malam Arabian Carnival juga menjadi ruang menebar pesan dan nilai universal ajaran agama dan kearifan lokal seperti keterbukaan, toleransi, rendah hati, cinta damai, kasih sayang, kerjasama dan sebagainya. Boy Nahrum Edmond Tupan melaporkan. Pemirsa, masalah rezeki merupakan salah satu hal yang kadang menyita perhatian orang. Rezeki tak akan kemana-mana bila kita berusaha untuk mencarinya. Hal inilah menjadi motivasi seorang pengrajin kulit kerang Ismail Makassar yang selalu berusaha mengais rezeki untuk menopang kehidupan rumah tangganya. Di era modernisasi saat ini, banyak pengusaha, khusus pengusaha kerajinan tangan berlomba-lomba untuk menguatkan usahanya agar tidak terpuruk dengan perkembangan zaman. Salah satunya perajin kulit kerang Ismail Makassar. Usaha merangkai berbagai hiasan yang terbuat dari kulit kerang ini sudah dijalaninya sejak remaja. Usahanya ini telah turun-temurun diwarisi oleh bapaknya. Di dalam keluarga, Ismail lebih spesifik membuat rangkaian bunga dari kulit kerang. Dalam membuat kulit itu tuh dia punya proses itu kan pertama kita harus membuat polanya dulu. Kalau ada yang motifnya kayak bunga anggrek itu kan mesti pakai polanya. Kalau bunga ros ada juga yang tidak pakai pola, hanya kita pakai kreatif sendiri. Harganya itu mulai dari harga 300 sampai dengan harga kalau yang punya produk saya itu 1.700.000. Dari yang kecil sampai yang paling besar. Kalau kecil kan dia punya dengan serinya dia punya materi yang untuk digunakan juga kecil. Sedangkan kalau yang sudah besar maka dia punya bahan-bahan yang digunakan juga cukup banyak. Kalau harga yang kayak di tempat hari kita juga biasanya bawa tidak pakai bingkai, biasanya kan bawa biasanya kan nanti mereka pasang bingkai di sana. Tapi yang kita kan selama ini ingin merintis sendiri kan, maksudnya bikin langsung jual sendiri itu. Merangkai suatu pola untuk dijadikan hiasan yang apik tidaklah mudah. Dibutuhkan kesabaran dan ketelitian yang cukup, sehingga tercipta suatu hiasan kulit kerang yang menarik. Selain kesabaran dan ketelitian, bahan-bahan baku hiasan berupa kulit kerang ini sangat jarang didapati di wilayah Kota Ambon. Ismail terpaksa memesannya dari Kabupaten Maluku Tenggara dan Kepulauan Aru yang dianggapnya memiliki kualitas baik dibandingkan di daerah lain di Maluku. Harga kerajinan tangan Ismail Makassar ini bervariasi, berkisar Rp300.000 hingga Rp2 juta, tergantung ukuran hiasannya. Bisnis kecil-kecilan yang berawal dari lingkungan keluarga ini telah membuahkan hasil yang besar bagi kehidupan Ismail Makassar. Pesanan hiasan kerang bukan saja dari warga Ambon, namun juga di luar Ambon. Bagi Ismail, rezeki tak akan kemana-mana, tapi tak akan mengetuk pintu juga
jikalau kita tak berusaha untuk mencarinya. Devi bin Umar dan Edwin Opir melaporkan. Saudara, Forum Kemitraan Kepolisian dan Masyarakat FKPM akan dibentuk di 8 negeri yang ada di wilayah Kecamatan Lei Timur Selatan. Pembentukan FKPM sangat membantu kepolisian dan pemerintah negeri dalam menjaga keamanan lingkungan. Forum Kemitraan Kepolisian dan Masyarakat adalah organisasi masyarakat yang bersifat independen. Di Kecamatan Lei Timur Selatan baru terdapat 2 negeri yang membentuk FKPM, yakni Negeri Ema dan Hukurila. Camat Lei Timur Selatan Riki Supakua mengatakan pihaknya mendorong 6 negeri yang lain segera membentuk FKPM. Menurutnya, keberadaan FKPM dalam sebuah negeri sangat diperlukan untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban. FKPM juga berperan menangani masalah gangguan keamanan sebelum diteruskan kepada pihak kepolisian. Memang kami usahakan supaya secepat mungkin yang 6 sisa ini dapat menyusul mengikuti 2 negeri yang sudah dibentuk FKPM ini, yaitu Ema dan Hukurila. Menurut Camat Lei Timur Selatan, FKPM dapat melakukan edukasi kepada masyarakat tentang upaya pencegahan dini maupun penanganan potensi gangguan keamanan. Selain itu, FKPM dapat melakukan bimbingan kepada masyarakat terhadap upaya melestarikan lingkungan. Dikemukakan pemerintah Kecamatan Lei Timur Selatan sangat mendukung FKPM dalam melaksanakan tugas. Berbagai hal itu dikemukakan Riki Supakua setelah melantik FKPM Hukurila Kamis kemarin. Hamzah Tumia dan John Ralahalu melaporkan. Dinas Pertanian Maluku dan Kota Ambon menggelar pelayanan kesehatan hewan gratis Sabtu pagi di Ambon. Dalam pelayanan kesehatan tersebut diberikan pula vaksin rabies. Untuk membebaskan Kota Ambon dari penyakit anjing gila atau rabies, Dinas Pertanian Maluku dan Kota Ambon menggelar kegiatan Pet Care Day. Dalam kegiatan Pet Care Day ini, dilakukan pemeriksaan kesehatan bagi hewan peliharaan milik masyarakat berupa anjing dan kucing. Dalam kegiatan ini, setiap hewan peliharaan yang dibawa masyarakat diberikan pula vaksin rabies. Dr. Hewan Faradila Atamimi mengatakan, kegiatan Pet Care Day yang dilakukan ini merupakan upaya bersama Dinas Pertanian Maluku dan Kota Ambon dalam membebaskan Kota Ambon dari penyakit rabies 2021. Kedepan kegiatan serupa akan dilakukan menyeluruh di wilayah Kota Ambon. Jadi ini akan kita rencanakan untuk dilakukan secara reguler. Secara reguler artinya sekarang kita bikin di sini, kemudian nanti ada beberapa minggu kemudian kita akan bikin di tempat lain juga. Yang penting kita tuh berusaha untuk mengcover seluruh Kota Ambon dengan adanya vaksinasi massal, gratis, dan konsultasi dokter hewan. Kegiatan Pet Care Day yang dilakukan ini mendapat respon positif dari masyarakat. Masyarakat dengan antusias membawa hewan peliharaannya untuk diperiksa dan mendapat vaksin rabies secara gratis. Masyarakat berharap kegiatan seperti ini setiap 3 bulan sekali dapat dilakukan, mengingat selama ini pelayanan kesehatan bagi hewan peliharaan di Kota Ambon sangat jarang dilakukan. Di Ambon ini kan untuk pemeliharaan kesehatan untuk hewan masih minim. Jadi kalau bisa dari pemerintah Kota Ambon sering-sering lakukan kegiatan ini karena pencinta hewan khususnya anjing dan kucing sudah semakin banyak di Ambon. Jarang sekali ada pelayanan seperti ini. Nah, kalaupun ada pelayanan dokter mungkin agak mahal ya. Yang terjangkau bagi orang-orang mungkin yang mampu. Jadi alhamdulillah Allah kali kasih kesempatan kita punya hewan-hewan peliharaan biar divaksin, terus yang sakit bisa diobati. Terima kasih buat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Mungkin bisa sering bila perlu jangan setahun sekali ya. Target kegiatan Pet Care Day ini sebanyak 100 anjing dan kucing di Kota Ambon mendapatkan pemeriksaan dan vaksin rabies. Frida Rehman, Bambang Yudaswara melaporkan. Saudara, di Kota Ambon banyak terdapat kucing liar dan terlantar. Keberadaan kucing-kucing tersebut kini telah diselamatkan oleh pecinta kucing
yang peduli terhadap keselamatan kucing tersebut. Dalam kegiatan Pet Care Day yang dilaksanakan Dinas Pertanian Maluku dan Kota Ambon, ditemukan ada kucing liar dan terlantar yang dibawa untuk diperiksa dan mendapatkan vaksin rabies. Kucing-kucing tersebut didapatkan di jalanan dalam kondisi sakit dan terlantar. Farida Ismawati, salah satu pecinta kucing liar dan terlantar, mengatakan sudah sejak 5 tahun dirinya bersama komunitas pecinta kucing di Kota Ambon memelihara kucing liar dan terlantar. Atas inisiatif bersama komunitas pecinta kucing, mereka mengumpulkan uang untuk membeli makan bagi kurang lebih 15 ekor kucing yang saat ini dipelihara. Selain memberi makan bagi kucing yang dipelihara, komunitas pecinta kucing di Kota Ambon setiap hari juga memberi makan bagi kucing-kucing liar dan terlantar di jalan di Kota Ambon. Jadi, Kotong kasih kesempatan dong untuk hidup kembali. Kotong kasih kesempatan mereka hidup lebih lama, ya. Mungkin bagi banyak orang yang suka binatang terserah, tapi tolong kalau tidak suka jangan dipukul, jangan disiram, jangan ditendang, cukup diusir saja. Sudah berapa kucing liar yang Ibu dapatkan? Sudah banyak ya, sudah lebih dari 20, tapi mungkin ada juga yang sakit yang bertahan, ada yang bertahan sampai sekarang sekitar 15 ekor. Farida Ismawati mengajak masyarakat untuk tidak menganiaya kucing liar dan terlantar, berikan kesempatan bagi mereka untuk hidup seperti sedia kala. Frida Rehman, Bambang Yudaswara melaporkan. Pemirsa, penataan wilayah Kota Ambon membutuhkan desain dari arsitektur Maluku. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Ambon, Bruri Nanulaita mengatakan, arsitektur Maluku memiliki peran penting dalam menghadirkan kawasan pemukiman yang terarah dan teratur di wilayah Kota Ambon. Penataan wilayah Kota Ambon terus dilakukan oleh pemerintah Kota Ambon dengan melibatkan sejumlah pihak, salah satunya Ikatan Arsitektur Maluku. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Ambon, Bruri Nanulaita mengatakan, arsitektur Maluku memiliki peran penting dalam menghadirkan kawasan pemukiman yang terarah dan teratur di wilayah Kota Ambon dengan mendesain penataan Kota Ambon berdasarkan keahlian yang dimiliki. Nanulaita menyatakan melalui penataran keprofesian dan tata laku profesi arsitek dapat memberikan pengetahuan dalam mendesain suatu bangunan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Nanulaita meminta Ikatan Arsitektur Maluku dapat berperan penting bersama pemerintah dalam menghadirkan Kota Ambon dengan desain yang berkualitas. Kepala Bidang Penertiban IMB Dinas PU Kota Ambon mengakui penertiban IMB di Kota Ambon belum semuanya berdasarkan desain tata ruang. Olehnya itu, kehadiran arsitektur Maluku dapat menjawab persoalan tersebut. Pelatihan kode etik arsitek dan kaidah tata laku profesi Ikatan Arsitek Maluku Strata 1-2 merupakan kewajiban dan tanggung jawab sebelum menjalankan keprofesian kepada masyarakat umum dan para pengguna jasa. Selain itu juga, para anggota arsitektur Maluku senantiasa mengembangkan kawasan arsitektur dan seni budaya serta kearifan arsitek yang bermartabat. Penataan ini mengutamakan standar kaidah tata laku yang ditaati dan dipatuhi bagi anggota tanpa kecuali dimanapun mereka berpraktek. Panile Tahid melaporkan. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi, maka berakhir pula kami menemani Anda dalam program Maluku hari ini. Saya Dewi Olivia Tanah Hituvesi. Dan saya Abdul Yasir Tuarita, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dengan kami. Selamat malam dan sampai jumpa.